Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang masih menyembunyikan dirinya dari kamu karena masih menyembunyikan keadaan finansial atau materinya dari kamu, dan saat ini pun dia kayak tidak mau terpengaruh juga dengan omongan-omongan orang lain tentang kamu gitu ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Oke, nampaknya selama ini kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya sebutannya, pelit, ya, pelit. Apa ya? Mungkin kalau sama kamu dia pelit gitu loh. Terus orangnya aku lihat stabil ini bisa jadi stabil secara finansialnya atau emosinya, ya. Terus itu juga nih orang lagi pokoknya berfokus pada pada materi. Orang yang yang selama ini hanya berfokus pada materi, orang yang lagi berhemat banget aku lihat ya, karena aku lihat dia kayak lagi waspada gitu tentang keadaan finansial dia, keuangan dia, seperti itu. Kalau aku lihat di sini dia ingin memiliki kehidupan yang mewah, makmur seperti itu ya sebenarnya, makanya di sini dia lagi berhemat banget. Terus itu juga kalau dalam hubungan, aku melihat dia ini orang yang punya sifat yang posesif, cemburuan, suka mengendalikan atau mendominasi ya, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian tuh rusak karena terlalu posesif, terlalu cemburuan, terlalu mengendalikan. Jadi semakin erat kalian menggenggam hubungan ini, semakin rasanya menyakitkan. Terus itu juga aku lihat nih salah satu di antara kalian ternyata masih ada yang menyimpan rasa amarah, kesal terhadap pasangan karena mungkin apa yang telah terjadi di masa lalu ya, ada masalah yang pernah terjadi di masa lalu kalian, di hubungan kalian yang mendasarinya sehingga masih sampai sekarang tuh ngerasa kesel, dendam, marah seperti itu ya. Sehingga aku lihat saat ini kayak ada dari kalian ini lagi ingin memutuskan apakah harus memaafkan dia dan kembali lagi ke dia, atau udah deh gitu ya, cukup melanjutkan hidup aja gitu, atau masih akan tetap mengingat-ingat dendam ini, amarah ini, seperti itu aku lihat di sini. Hati-hati ya yang masih menyimpan dendam itu tidak akan membuatmu merasa bahagia, justru malah akan merusak tubuhmu. Jadi sebaiknya lepaskan saja ya, karena aku lihat memang dulu si dia ini ternyata memang gampang terhasut ya, karena ada selingkuhan. Ternyata dia ini punya pihak lain. Bahkan kemarin itu saat masih bersama kamu, dia kan punya selingkuhan tuh, punya yang lain juga tuh ya, atau mungkin kamu selingkuhannya.
situasikan aja. Intinya dia punya yang lain. Nah, sebenarnya yang lain itu tuh gampang mempengaruhi dia gitu. Makanya di waktu dia bersama kamu, dia itu masih bingung untuk memilih antara kamu atau si selingkuhannya itu atau pasangan dia yang lainnya itu, kayak gitu loh. Ya, entah di sini kamu istri sahnya atau suami sahnya, atau kamu hanya pacar, atau mungkin kamu selingkuhan, silakan. Yang pasti waktu saat masih bersama kamu, dia ini masih bingung untuk menetapkan hati dia itu mau milih ke siapa, ke kamu atau yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi masih bimbang. Sehingga adalah situasi tidak memuaskan satu sama lain. Merasa kayak tidak saling merasa puas dengan hubungan yang kalian jalani satu sama lain ini, kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh kayak semakin kesini perasaan cinta kalian tuh kayak semakin memudar. Makanya di sini kalian kayak lebih baik menarik diri seperti itu. Dan saat ini kayaknya kalian memang sudah tidak merasa terikat lagi sebagai pasangan, gitu ya. Jadi ya dulu dia gampang terhasut atau mendengarkan omongan orang. Ya, orang itu bisa jadi teman-temannya kah, atau memang selingkuhannya itu, atau pasangan dia yang lainnya itu, gitu. Justice ya, aku lihat di sini selingkuhan. Jadi pas kamu masih sama dia, itu tiba-tiba dia ini kok sifatnya berubah. Tiba-tiba kamu mulai curiga, nih orang kenapa nih kok tiba-tiba berubah sifatnya, tingkah lakunya juga berubah. Seperti ada yang dia tutup-tutupi, seperti ada yang beda lah, kayak gitu ya. Akhirnya di sini kamu mulai telusuri, kamu mulai selidiki apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Ketahuan ternyata dia selingkuh dari kamu, gitu ya. Ada pasangan lain. Kemudian di situ mungkin kamu ya entah itu sebutannya apa ini, melabrak atau ya meminta konfirmasi, meminta verifikasi lah ya, minta kejelasan lah ya, minta kejelasan. Justru malah dianya yang tidak mau dituduh kalau dia itu selingkuh gitu loh. Ya intinya dia nggak mau disalahkan lah gitu ya. Dia tidak mau disalahkan bahwa dia sudah menghadirkan pihak lain di antara kalian, seperti itu. Ya udah, otomatis karena di sini dia tidak mau mengakui bahwa dia selingkuh, dia tidak mau meminta maaf, dia tidak mau juga meninggalkan selingkuhannya. Ya udah, berarti di sini kamulah yang harus mundur. Ketika kamu sudah mengambil keputusan mundur dari hubungan ini atau pergi dari dia, nih orang malah nggak terima. Menurut dia keputusan kamu itu aneh gitu loh. Keputusan kamu itu nggak adil, nggak gitu caranya gitu loh. Jadi sebenarnya nih orang mau sama kamu tapi mau juga sama yang lain. Makanya ketika dia ada yang lain, dia tuh nggak bisa milih antara kamu atau si yang lainnya gitu loh. Jadi dia mau kamu tapi mau juga yang lain, kayak gitu. Ya kalau aku lihat sih dari prinsip kamu ya kamu nggak suka diperlakukan seperti itu, makanya di sini kamu pergi gitu kan. Tapi dia merasa bahwa ya enggak, kamu masih tetap milik aku gitu loh. Dia tetap merasa bahwa kamu milik dia, dan dia merasa bahwa keputusanmu untuk pergi dari dia itu adalah keputusan yang tidak adil. Akhirnya di sini ya tetap ketika kamu pergi, terus itu kamu membawa amarahmu. Nah, ketika kamu sudah selesai dengan amarahmu, atau bahkan mungkin kamu sudah lupa, kamu sudah move on, ya, kamu sudah ikhlas dengan segalanya, kamu sudah memaafkan semuanya, ucuk-ucuk nih orang datang lagi, gitu. Aku lihat ya, namanya justice itu gitu. Kalau udah ngomongin perselingkuhan kayak orang nggak tahu malu emang, ya. Jadi ucuk-ucuk dia datang lagi. Walaupun di sini aku lihat ketika kamu sudah pergi meninggalkan dia,
Dia tahu bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan dari kamu, dia sudah kehilangan rasa percayanya dari kamu, gitu ya. Bahkan mungkin ketika kamu pergi meninggalkan dia, dia juga ngerasa kamu itu sudah mengabaikan hal-hal positif yang terjadi dalam hidup dia. Entah di sini dia melakukan banyak hal untuk kamu, atau memamerkan apa ya, pencapaian-pencapaian dia ke kamu, atau dia punya pencapaian apa tuh, dikiriminnya ke kamu, atau everything apapun gitu ya. Pokoknya ada hal-hal positif yang dia lakukan itu terjadi di diri dia, kamu kayak abai gitu ya. Karena di sini ya kamu sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan dia atau pergi, untuk move on, untuk healing, untuk ya udahan gitulah ya gitu. Nah, dia juga ngerasa kayak kok kamu mengabaikan dia seperti itu sih gitu. Jadi makanya di sini dia nggak ngerasa ini belum berakhir gitu loh. Ya, terus itu juga kamu memang sudah merasa bahwa sudah kehilangan sebagian percikan cintamu terhadap dia. Kamu merasa hubungan ini sudah basi, hubungan ini sudah membosankan, hubungan ini sudah tidak baik lagi untukmu, bahkan untuk kalian berdua, ya. Dan aku lihat di sini dia sadar, ya. Dari situ dia sadar ternyata kalau mau memperbaiki hubungan dengan kamu, dia harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian, terus memperbaiki luka yang sudah dia torehkan, menghilangkan karma-karma buruk di hubungan ini, ya, untuk bisa mendapatkan kamu lagi, seperti itu. Oke, jadi disitulah dia merasa bahwa wah, keputusan kamu benar-benar apa ya, kayak tegas gitu ya, benar-benar tegas banget kayak gitu. Makanya di sini dia, kalau aku lihat sekarang ini lagi mencoba mempersiapkan sesuatu untuk datang kembali ke kamu, karena ternyata di sini dia masih sayang, masih cinta, masih apa namanya, masih membutuhkan kamu lah ya. Aku lihat di sini masih sayang, masih cinta, masih membutuhkan kamu. Makanya di sini aku lihat, karena di sini dia tahu bahwa kamu sudah tidak percaya lagi ke dia, makanya di sini dia ingin menawarkan sesuatu atau membawa sesuatu ketika nanti dia datang ke kamu. Ya, aku lihat di sini dia sedang mempersiapkan sesuatu. Entah itu gombalan dia, gombalan itu maksudnya kata-kata gombalnya ya. Kata-kata gombalnya kah? Atau dia akan membawa sesuatu yang kamu harapkan kah? Yang kamu inginkan kah? Atau apapun. Tapi yang pasti adalah dia saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menarik kamu kembali ke sisi dia. Ya, dia sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, entah dengan cara apa. Nah, itu sedang dia persiapkan caranya, ya, cara taktik ya, gombalannya itu akan lagi dipersiapkan sama dia untuk datang lagi. Makanya saat ini tuh aku lihat dia kayak gini nih. Bentar. Seven of Wands ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia nih. Silakan disituasikan saja siapa yang saat ini lagi membatasi diri untuk tidak memberitahu keadaan dirinya. Jadi bisa gini nih, dia kan saat ini lagi mempersiapkan diri ya untuk kembali lagi sama kamu. Nah, bisa jadi saat ini tuh kamu kayak membatasi diri gitu loh, untuk dia jangan tahu keadaan kamu atau kamu itu ada di mana sekarang. Kayak gitu. Kalau ini kamu yang membatasi diri gitu ya. Intinya kamu kayak mungkin menutup akses, memblokir dia dari media sosialmu, atau dari ya apalah, akun-akun apa gitu ya. Kamu memblokir dia sehingga dia nggak tahu gitu apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Dan aku lihat juga ini karena memang pengaruh dari pihak ketiga juga ya. Ada pihak ketiga, bisa jadi mungkin kamu juga sudah muak karena dia selalu menghadirkan pihak ketiga yang selalu mempengaruhi dia gitu kan. Entah ini keluarganya, bisa lingkungannya, teman-temannya, atau bisa jadi juga yaitu selingkuhannya ya. Kamu merasa muak kalau udah memikirkan harus kembali lagi sama dia, dia harus tahu keadaan kamu sekarang gitu ya. Kamu udah muak gitu, aku lihat di sini. Jadi makanya di sini kamu membatasi diri. Atau sebaliknya,
sebaliknya. Bisa jadi dia yang membatasi diri karena memang mungkin dia saat ini masih dipengaruhi keluarganya kah, teman-temannya kah, atau selingkuhannya kah, seperti itu. Ya, jadi kalian situasikan aja. Atau bisa jadi memang dari kedua option ini, ya, dari kedua kemungkinan ini memang terjadi di kalian berdua. Kamu membatasi diri, dia juga membatasi diri dengan alasan yang beda-beda, ya, tergantung alasan kalian. Tapi yang pasti ini karena ada pengaruh dari pihak ketiga, ya, keluarga, teman, atau selingkuhannya. Jadi kalau misalkan di sini kamu merasa tidak berselingkuh, ya berarti kamu ini pikiran kamu, ya. Yang ngapain kamu harus tahu keadaan aku sekarang? Toh kamu kan udah ada selingkuhan, sana pergi aja gitu. Makanya di sini kamu membatasi diri, nggak usah tahu keadaan aku deh, gitu ya. Aku pengen tenang gitu. Makanya di sini kamu membatasi diri. Toh orang tuamu, keluargamu gak suka kan sama aku dan kamu tidak bisa melakukan apapun. Udah sana pergilah, jangan dekat-dekat dengan aku. Makanya di sini kamu membatasi diri. Jadi tergantung ya alasannya apa gitu. Ya, tapi bisa jadi kedua belah pihak juga memang saling membatasi diri. Bisa jadi ya. Jadi situasikan saja. Oke, apalagi yang mau kita lihat di sini? Oke, bagaimana sih perasaan dia sebenarnya sama kamu ya? Aku lihat di sini. The Hierophant. The Hangman. The High Priestess. Two of Wands. Queen of Swords. Magician. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki jiwa bebas, ya. Orang yang sangat percaya diri. Orang yang suka memberontak. Nah, kalau aku lihat dia ini memang masih kayak apa ya? Kayak kehidupannya itu kayak masih ditekan oleh teman-teman sebayanya. Jadi kayak gimana ya? Kalau misalkan dia ingin mengambil suatu keputusan atau tindakan tuh kayak peran teman itu ada andilnya di keputusan dia. Jadi kalau misalkan dia mengambil keputusan tuh harus atas konfirmasi teman-temannya. Kayak dia misalkan, aku itu mending milih A atau mending milih B ya. Kalau menurut aku, si temannya nih ngomong, kalau menurut aku si A aja deh, si A aja. Ya kamu harus percaya sama aku, ngambilnya si A aja. Nah kayak gitu loh, paham ya? Jadi dia itu kayak masih dikontrol oleh teman, ya. Jadi kalau mau mengambil keputusan atau tindakan itu masih atas tekanan dari teman sebayanya, teman-teman dia gitu. Terus itu juga aku melihat di sini tuh hubungan perasaan dia ya, merasa kayak kamu itu kayak sudah ngerasa bosen gitu loh sama dia, ya. Dan hubungan ini mungkin kamu ngerasa kayak sudah tidak menarik lagi. Dia ngerasain kok itu. Ya, kamu kayak udah ngerasa kalau hubungan kalian berdua itu sudah tidak menarik di mata kamu. Terus itu juga kamu sudah tidak merasa bahagia lagi di hubungan ini. Ya, makanya di sini menyeret kamu untuk situasinya kayak menyeret kamu untuk pergi meninggalkan dia, seperti itu. Apalagi di sini dia sadar selama ini kamu sudah banyak berupaya untuk membuat hubungan ini berhasil, bahkan kamu selalu berupaya terus-menerus mengajak dia agar tetap komunikasi itu terjalin, ya. Bahkan kamu selalu kayak membuka percakapan untuk selalu berbagi pandangan, ya, berdiskusi, ya, berbagi argumen, seperti itu ya. Intinya di sini dia sadar kok, dia tahu selama ini kamu tuh yang terlalu banyak membuka komunikasi, ya, membuka kedekatan dengan dia. Kamu yang banyak effort di sini. Tapi dia ngerasa kayak karena mungkin selama ini dia tidak menghargai kamu,
tidak memperdulikan kamu seperti itu ya. Dia juga ngerasa bahwa saat ini kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, atau sudah tidak akan pernah bisa percaya lagi dengan tindakan-tindakan atau apapun yang akan dia lakukan ke depannya gitu. Dia kayak udah ngerasa bahwa kamu sudah tidak akan pernah percaya lagi dengan apapun yang akan dia lakukan. Jadi mungkin kalau misalkan kamu marah nih, ada suatu taktik yang akan dia lakukan untuk meluluhkan hatimu. Terus itu tindakan yang taktik yang dia lakukan itu ternyata sebenarnya berulang kali dia lakukan gitu. Jadi setiap kamu marah pasti taktik itu lagi gitu loh, untuk meluluhkan hatimu. Nah sekarang dia lihat kayaknya taktik itu udah nggak mempan lagi sama kamu gitu. Entah apa yang akan dia lakukan, misalkan dia akan memberikan kamu janji-janji manis gitu ya. Jadi setiap kali kamu marah pasti dia akan menjanjikan banyak hal kayak gitu. Taunya ya nggak ada yang terjadi juga. Akhirnya ya udah, kalau setiap kamu marah ya gitu terus, tapi buktinya ampuh gitu selama ini. Tapi kalau sekarang dia ngeliat kayaknya kamu nggak bakalan terhasut lagi dengan janji-janji manisnya. Contohnya aja kayak gitu ya. Ya, kemudian ada di Hierophant. Ya, di Hierophant ini berarti saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa kembali lagi ke kamu atau mendapatkan perhatian lagi ke kamu. Jadi saat ini dia sedang menunggu dari sikapnya kamu. Apakah kamu akan tetap bertahan sampai kapan nih? Kamu akan ngediemin dia atau membatasi dirimu atau memblokir dirimu agar dia tidak tahu keadaanmu mau sampai kapan? Dia akan tunggu itu. Aku lihat di sini, karena menurut dia semuanya nggak bisa dipaksakan. Kalau memang saat ini kamu belum siap untuk menerima dia kembali, dia akan tunggu sampai kamu siap kapan ya. Jadi makanya situasinya saat ini kayak dia merasa bahwa situasi sekarang masih menggantung. Itu yang dia rasakan. Padahal di sini kamu merasa memang hubungan ini sudah selesai, tapi dia merasa bahwa hubungan ini belum selesai seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa dia perlu untuk menunggu waktu sampai kamu membuka dirimu untuk dia bisa masuk lagi ke kehidupan kamu. Paham ya? Nah, intinya seperti itu. Jadi dia lagi menunggu waktu yang tepat, kapan ya gitu. Ya. Karena menurut dia, kalau misalkan saat ini dia paksakan berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi kalau kamunya tidak siap menerima dia, ya dia akan sia-sia aja gitu. Justru malah nanti akan adanya penolakan keras dari kamu. Makanya saat ini dia lagi nunggu kamu sampai kamu luluh hatinya, sampai kamu luluh dengan amarahmu, sampai kamu selesai dengan amarahmu, dendammu, rasa kesalmu ya, seperti itulah. Ya, jadi saat ini dia masih menunggu kamu. Seperti itu. Kemudian the high priestess ya, aku lihat di sini dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu, masih sangat-sangat tergoda oleh kamu ya. Dia masih sangat-sangat ya, masih sangat menginginkan kamu, aku lihat di sini ya. Seperti itu. Bahkan dia tahu kok kamu memilih untuk pergi dari dia tahu ya. Dia tahu bahwa kamu udah ngerasa kayak udah muak dengan hubungan ini, kamu udah capek, kamu udah kehilangan rasa gairah terhadap dia di hubungan ini. Dia tahu ya, dia tahu, tapi dianya yang memang nggak mau kalau misalkan hubungan ini berakhir gitu. Tapi dia juga nggak bisa memaksakan kehendak dia untuk kamu segera juga ke sisi dia. Paham ya? Nah, jadi saat ini ya dia hanya bisa menunggu kamu. Tapi dia bukan berarti akan melepas kamu sepenuhnya. Enggak. Aku lihat enggak akan dia akan melepas kamu. Hanya menunggu saja. Kalau kamu lagi marah ya udah dia tunggu kamu selesai marah. Nanti kalau udah nggak marah, baru dia datang. Gitu. Ya, karena di sini sebenarnya dia ini takut ditinggal sendirian. Dia takut ya. Dia takut tidak bisa nanti bertemu dengan sosok yang seperti kamu lagi. Sudah aku bilang, ya kamu itu udah paket komplit, aku lihat di sini. Ya. Di pembacaan yang sebelumnya ya. Intinya di sini ya, dia tidak mau ditinggal sendirian. Kalau aku lihat di sini. Ya, dia tidak mau ditinggal sendirian. Tuh. Entah saat ini memang dia sudah berakhirkah dengan selingkuhannya. Yang pasti di sini dia tidak mau dipisahkan oleh kamu, tidak mau ditinggalkan oleh kamu. Queen of Swords ya, Queen of Swords. Dia ini energi feminin ya. Feminin itu bisa cowok bisa cewek, silakan disituasikan, cuman ada sifat femininnya lah ya intinya. Dia ini memang orang yang kalau aku lihat
sebenarnya cerdas ya, juga dia ini sebenarnya humoris juga, punya ketulusan, orangnya jujur, terus terang ya, realistis, cuman memang skeptis aja orangnya mandiri, punya pemikiran yang terbuka. Cuman aku lihat di sini dia ini masih menyimpan luka atau kesedihan dari masa lalu. Terus itu juga dia ini memang suka berteman, kalau aku lihat ya, dia ini memang orang yang suka berteman, orangnya eksentrik, lugas ya, suka menyemangati orang-orang yang memang dalam keadaan kesulitan seperti itu. Dia ini memang orang yang sudah banyak mengalami kehilangan atau banyak sekali mengalami penderitaan secara langsung ya. Jadi kalau aku lihat di sini hidup dia tuh udah banyak terpaan ya, udah banyak sekali terpaan. Pengalaman sulitnya itu udah banyak lah kayak gitu ya. Pengalaman menyedihkannya itu udah banyak. Terus itu juga aku melihat sebenarnya dia ini orang yang berprinsip, orang yang cerdas dan kompeten. Cuma dia ini memang punya sifat yang apa ya, kalau cari pasangan juga memang pilih-pilih ya, karena dia pengen memiliki pasangan yang bisa menghargai ruang pribadinya. Nah itu ada di kamu. Kamu itu orang yang nggak banyak apa ya, nggak banyak ini itunya ngurusin ruang pribadi dia. Yang penting kamu tahu, misalkan nih dia bilang aku lagi sibuk kerja, ya udah kamu udah tahu kalau dia sibuk kerja, udah cukup gitu loh. Kamu nggak akan mengorek-ngorek kamu kerja apa, kamu mau kerja sama siapa, apakah ada wanita atau ada prianya, berapa orang, nah gitu loh. Kamu nggak seperti itu. Ketika kamu sudah tahu dia sibuk kerja gitu, dia ngomong sibuk kerja gitu, ya udah cukup gitu. Nah itu yang dia suka dari kamu, karena kamu itu tidak mau apa ya, mengorek-ngorek ruang pribadinya, karena orang ini sangat menghargai ruang pribadinya gitu loh ya. Dan dia juga memang sangat menghargai batasan-batasan dari orang lain. Makanya di sini ketika kamu membatasi diri dari dia, dia nggak mau ngusik-ngusik kamu dulu. Dia akan tunggu sampai kamu bisa membuka batasannya kamu itu, membuka blokirannya kamu itu. Dia akan menunggu gitu. Oke, nanti kalau misalkan dia udah lihat ada celah nih, ya kamu kayaknya udah mulai membuka batasanmu, sudah membuka blokiranmu, nah baru sat nih orang datang gitu ya. Terus itu juga orangnya memang nggak gampang cair. Jadi kalau misalkan ada situasi yang menegangkan di antara kalian, dia orang diem, dia nggak akan melakukan apapun ya. Sama dengan situasi yang sekarang, orangnya memang nggak terlalu cair gitu ya. Walaupun dia orangnya humoris, dia orang yang cerdas, tapi orangnya kaku gitu ya, orangnya kaku. Terus itu juga orang yang orang yang dingin. Jadi kalau misalkan di depan umum tuh ya, dia nggak suka romantisan gitu. Oke, maaf ya, tadi ada telepon. Oke, tadi sampai mana ya? Queen of Swords. Oke. Intinya nih orang yang dingin, orang yang tidak suka menunjukkan keromantisannya di depan umum, seperti itu ya. Terus itu juga sebenarnya dia sangat berbakti pada keluarganya ya, penyayang. Terus itu juga aku lihat di sini cuman satu sih ini ya, walaupun dia mau menjalin suatu hubungan atau berkomitmen, dia ini orang yang sangat merindukan kemerdekaan atau kebebasannya. Aku bilang tadi dia adalah orang yang suka kebebasan, orang yang masih suka kebebasan itu harus dijunjung tinggi lah gitu ya. Jadi walaupun dia menjalin hubungan atau berkomitmen, tetap di luar sana dia akan tetap berlagak seperti lajang ya. Dia akan tetap ya tebar pesona ya, suka-suka hatilah dia ya, mau ngapain bebas pokoknya, seperti itu. Itu yang mungkin tidak bisa kamu kendalikan. Dan aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, atau saat ini dia sudah menjadi orang tua tunggal, seperti itu ya. Jadi mungkin inilah luka yang masih saat ini dia pegang, masih dia miliki ya. Kalau aku lihat di sini, makanya di sini dia pengen bebas gitu, pengen punya kehidupan yang bebas. Kemudian ada The Magician.
orang yang serakah. Ya, orang yang serakah, licik, manipulatif, ya, tidak dapat dipercaya, apalagi ya yang kayak gitulah pokoknya ya. Dan aku melihat juga dia ini mungkin selama bersama kamu dia nggak pernah jujur ya, dia nggak pernah jujur, apalagi tentang keadaan dia. Nah, tentang materi dia, mungkin nggak pernah jujur sama kamu, ya. Intinya semua tentang keadaan dia, kebutuhan dia terutama, itu dia nggak jujur. Tentang sebenarnya dia ini orang yang seperti apa itu juga nggak jujur, ya, nggak jujur. Intinya kalau tentang masalah kebutuhan atau materi itu dia nggak jujur sama kamu. Atau yang lainnya juga sih sebenarnya ya, karena di sini dia orang yang selalu memanipulasi kamu. Ternyata selama ini dia selalu mencoba memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu, seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini ternyata kalian ini sering sekali bertengkar. Kalau misalkan abis dari ngomongin apa gitu ya, awalnya fine-fine aja, ngobrol baik-baik, tahu-tahu ada aja pertengkaran, ada aja pembicaraan yang mungkin akan memanas. Kalau nggak bertengkar ya pembicaraannya akan memanas kayak gitu ya. Oke, seperti itulah ya. Jadi kalau aku lihat di sini, inilah perasaan dia terhadap kamu, masih cinta ya. Dan inilah dia orang yang masih menyembunyikan keadaan materi dia ya, karena aku lihat memang keadaannya memang masih sulit seperti itu. Dan memang dari awal juga dia tidak jujur tentang materi dia, tentang kebutuhan dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaannya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra, ada Aquarius, itu sama Taurus ya. Oke, itu saja. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Agustus, November, Juli, Januari, Desember, Februari, Oktober, dan Mei, Juni. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kerbau, sio kelinci, sio kambing, sio macan, sio anjing, sio naga, sio monyet, dan sio babi. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 19, 26, 11, 25, 20, 28, 12, 22, 18, 23, 14, 4, 3, 7, 15, 15, 9, 31, 17, 14, 16, 24, 18, 6, 29, 2, 27, 1, dan 21. Alfabetnya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. R, L, E, V, A, B, D, T, N, P, J, O, U, W, Q, S, C, X, M, Z, K, G, Y, I, dan F. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.